Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Langsung saja tanpa merinci kata-kata penghormatan, saya sebut kita semuanya Bapak Ibu, adik-adik santriwan dan santriwati, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaiki ketaatan kita kepada Allah. Marilah kita sesering mungkin membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya senantiasa berzikir kepadamu. Ya Allah, bantulah aku supaya aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat memperbaiki ibadahku kepadamu, lebih membaguskan lagi, lebih mengikhlaskan lagi ibadahku kepadamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan di dalam menuntut dan memahami ilmu agama. Perbaiki niat kita, ikhlaskan niat kita, bahwa keberadaan kita sekarang dalam masjid ini disebut sedang berada dalam majelis ilmu. Apabila seorang berada dalam majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, malaikat mengembangkan sayapnya, tindih bertindih sampai ke langit dunia, menaungi orang yang hadir dalam majelis ilmu. Kata Rasulullah SAW, orang yang menuntut ilmu didoakan, dimintakan ampun kepada Allah oleh ikan yang ada di dalam lautan. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang berzikir, disebut dibincangkan oleh penduduk langit. Oleh sebab itu, taruh perhatian yang sungguh-sungguh, perbaiki, tingkatkan keikhlasan, dan jaga adab-adab selama berada dalam majelis. Tidak lupa kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemimpin kita dijaga dan dituntun oleh Allah untuk istiqamah berada di jalan yang lurus, dan negeri ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kedamaian, keamanan, dan kenyamanan. Baiklah, kita teruskan pembahasan yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yakni materi akidah, yang pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas mengenal Allah dan Rasulnya. Namun mengenal Rasul belum sempurna kita bahas. Tapi saya melihat judul yang dipilih, Masya Allah, judul yang luar biasa. Kenapa? Jika kita sebetulnya cukup dengan judul mengenal Allah dan Rasulnya, itu sudah mencakup pembahasan kesyirikan. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia hanya untuk ibadah kepadanya. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun juga. Kemudian para rasul itu Allah utus kepada umat untuk menyeru mereka supaya mereka hanya menyembah Allah dan memperingatkan, melarang, bahkan memberantas supaya mereka jangan melakukan kesyirikan. Sebelum kajian saya teruskan, ada sedikit ralat dari pembahasan yang lalu. Sebetulnya pada konsepnya sudah betul, tapi saya salah sebut gitu. Nabi Adam alaihissalam dalam kitab hadis Sahih Bukhari nomor hadis 6227 dijelaskan bahwa Nabi Adam Allah ciptakan dalam tinggi, ukuran tinggi situ nadira'an, 60 hasta. Kemarin saya sebutkan 70 hasta. Dalam perjalanan dibagikan link pada saya tonton sendiri kajian saya, ternyata ada yang keliru. Saya ralat sekarang ya, 60 hasta.
Kemudian saya cari tahu dari berbagai sumber bahwa 60 hasta itu dikonversi, ada yang mengatakan menjadi 37 meter kalau ukuran hastanya sekian, yakni satu hasta itu 61 meter. Dan ada yang mengatakan 27 meter. Artinya kita ambil las yang paling rendah. Kalau kita mau membandingkan dengan ketinggian kita, ya paling kurang tingginya Nabi Adam itu adalah 27 meter dan lebarnya 4,3 meter. Masya Allah, tabarakallah. Maha suci Allah, maha agung Allah, sang maha pencipta. Kita teruskan bahwa Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadanya. Namun Allah tidak biarkan jin dan manusia beribadah kepadanya menurut caranya sendiri-sendiri, melainkan Allah utus para rasul. Dan inti dakwah para rasul adalah mengajak kepada tauhid, yakni wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai umatku, wahai hamba-hamba Allah, sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan jangan sekutukan Dia dengan suatu apapun jua. Jadi seluruh nabi dan rasul mereka mendakwahkan tauhid dan melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Adik-adik, santriwan dan santriwati, jika dulu pernah sekolah di TK Islam atau mengaji belajar Al-Quran di masjid, menjadi murid TPA, pada didikan subuh kan ada nyanyi 25 Nabi dan Rasul. Diuraikan disebutlah 25 Nabi dan Rasul. Kemudian ujungnya Nabi umat Islam. Jadi seluruh Nabi dan Rasul agamanya Islam. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah al-Islam. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang dimuliakan Allah, wa khasatan dan khususnya santriwan dan santriwati di SMA Negeri 1 Padang. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Kota Padang menjadi kota santri insyaallah taala. Kenapa? Karena setiap Ramadan khususnya di Kota Padang ada pesantren Ramadan. Jumlah nabi dan rasul itu banyak sekali. Tapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada kita berapa? 25. Nabi pertama Nabi Adam, dikenal dengan Abul Bashar, moyangnya manusia. Kemudian setelah itu Nabi Idris. Nabi Adam umurnya 1000 tahun. Ya. Kemudian Nabi Idris. Nabi Idris umurnya 865 tahun dan hidup bersama Nabi Adam selama 208. Kemudian selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, dari sini kita akan membahas masalah kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu muncul di masa kenabian Nuh alaihissalam. Apa yang dikatakan syirik? Selama ini yang kita pahami, sekali lagi saya katakan, ketika ditanya apa itu syirik, sebahagian menjawab menduakan Tuhan. Hanya sampai di situ. Kesyirikan atau syirik sebagaimana yang didefinisikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirku an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Syirik adalah engkau jadikan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Itu syirik. Kita jadikan tandingan-tandingan. Apakah dia disembah? Apakah dia dimintai tolong? Apakah dia dipuji-puji? Ada 4 kaidah untuk memahami syirik. 1. Tidak cukup mengatakan bahwa Allah yang menciptakan
menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menguasai dan mengendalikan alam ini. Tidak cukup hanya itu. Karena kaum musyrikin di zaman Rasulullah dulu, ketika ditanya, mereka menjawab Allah. Jadi hanya pengakuan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, walaupun cara mengucapkannya betul, alam semesta diciptakan, dikuasai, dimiliki oleh Allah, itu belum menjadikan seseorang menjadi muslim. Masih musyrik. Kenapa? Karena dia belum beribadah dengan sesungguhnya pada Allah. Setan dalam surah Al-Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan yang berkata pada manusia, kafirlah kalian semua. Ketika mereka sudah kafir, apa kata setan? Aku gak akan menjawab, aku cuma ngomong. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena sesungguhnya aku takut pada Allah Rabbul Alamin. Setan masih tetap mengakui Allah sebagai pencipta, penguasa, pemilik alam semesta. Bahkan masih merasa takut. Ya, jadi dia hanya membisikkan, hanya mengajak. Nanti akan terjadi dialog dalam neraka. Orang yang masuk neraka memaki-maki setan. Gara-gara kamu nih kami masuk. Apa kata setan? Aku kan cuma membisikkan, kamu aja yang mau. Apa kamu tidak tahu bahwa kami ini memang sudah ditakdirkan untuk kekal dalam neraka? Jadi sebelum kita dibantah oleh setan dalam neraka nanti dan tidak bisa lagi keluar dan tidak berguna lagi bantah-bantahan itu, maka dari sekarang kita beriman dengan benar. Jadi itu kaidah pertama ya. Mengatakan sang pencipta Allah itu saja belum memasukkan seorang menjadi seorang muslim mukmin. Yang kedua, kaum musyrikin di zaman Rasul, mereka menyembah patung, menyembah berhala. Tapi kata mereka, kami tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala, tetapi sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah. Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung dan berhala-berhala itu, melainkan hanya untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kaidah kedua, menjadikan perantara-perantara dalam menyembah pada Allah adalah kesyirikan. Yang ketiga, Rasul diutus kepada umat yang menyembah banyak sesembahan selain Allah. Kalau yang tadi menjadikan perantara, kalau yang ini menyembah sesembahan selain Allah, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah malaikat, menyembah bulan, menyembah matahari, bahkan menyembah nabi, menyembah orang soleh. Kaidah ketiga ya, Rasul diutus kepada umat yang menyembah banyak Tuhan-Tuhan yang mereka yakini selain Allah, dan itu syirik. Yang keempat, tunggu. Yang ketiga saya tambahkan, bukan yang ketiga sebetulnya, atau yang ketiga yang kedua. Masuk ke dalam kategori yang ketiga ya, yang ketiga. Mereka menyekutukan Allah dalam waktu lapang, tapi ketika kejepit mereka ikhlas beribadah pada Allah. Itu umat terdahulu. Ya. Kemudian masuk pada kaidah yang keempat, itu tambahan dari kaidah yang ketiga. Mereka berbuat syirik waktu lapang, namun waktu susah mereka dekat dengan Allah, sebenar-benar dekat tanpa menyekutukan Allah. Kaidah yang keempat, orang musyrik hari ini lebih parah dari musyrik zaman dahulu. Musyrik zaman dahulu, mereka menyekutukan Allah pada waktu lapang, ikhlas kepada Allah dalam waktu sempit. Sekarang dalam waktu lapang dan sempit menyekutukan Allah. Nggak ada masalah, nggak ada kesulitan, tidak ada mara bahaya, tapi tetap saja menyembah Allah melalui perantara-perantara.
Kalau seseorang sudah meninggal, dia dikubur dalam tanah. Kalau dia para mujahid dan para rasul, jasadnya tidak akan dimakan oleh tanah utuh. Akan tetapi semuanya secara umum, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 13 dan 14, Walladzina tad'una min dunillah la yamlikuna min qitmir. Orang yang kau minta selain Allah tidak lagi memiliki kekuatan walaupun setipis kulit alit. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian minta sama mereka, mereka akan dengar permintaan kalian. Walau sami'u mustajabu lakum. Taruhlah mereka bisa dengar, tapi tidak sanggup mengabulkannya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Hari kiamat nanti mengingkari. Hari kiamat nanti mereka mengingkari kesyirikanmu. Lebih kurang begini, hai kalian, dahulu aku sudah mati, sudah ditanam dalam kubur, tapi kenapa kalian masih minta-minta sama aku? Padahal aku nggak bisa dengar. Apa kalian tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan? Ada kejadian aneh di kampung saya. Kok saya dengar ada yang nyetel musik di kuburan? Kemudian saya tanya, loh, kok nyetel musik di kuburan pakai speaker? Apa kata sepupu saya? Yang mati itu dulu bermusik, dia senang musik. Jadi selama 7 hari berturut-turut dihibur dari atas kuburnya dengan musik. La ilaha illallah, dia butuh doa agar diampuni dosa-dosanya. Ini malah dikasih sesuatu yang sangat menyusahkan dia. Kalau mau main logika juga ya, sekarang kan zaman canggih. Kira-kira bisa nggak orang mati kita bekali dengan HP, isi pulsa 1 juta, taruh di kupingnya atau di tangannya, kemudian ajak ngomong. Saya yakin kalau dia jawab Assalamualaikum, waalaikumsalam, kabur semuanya. Betul enggak? Mari kita gunakan logika sehat. Jadi sebagian umat hari ini mengaku muslim, tapi justru bicara sama orang yang dalam kubur. Mbah, semenjak Mbah tiada, hidup kami susah, Mbah. Sawah-sawah kami diserang tikus, Mbah, tolonglah, Mbah. Padahal si Mbah itu sendiri sangat butuh doa dari kita. Ini tidak masuk akal. Dan inilah contoh kesyirikan manusia hari ini. Jadi lebih parah. Jadi mengaku Allah sebagai Tuhan, kemudian tidak mau taat adalah syirik. Menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah adalah syirik. Kemudian orang yang menyembah selain Allah adalah syirik, musyrik. Kemudian kesyirikan umat hari ini lebih parah dari umat terdahulu. Maka kita awali dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Surat Nuh ada di juz berapa? 29. Nanti baca ya. Baca terjemahannya, baca tafsirannya. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Hanya dapat umat 80 orang. Berarti 10 tahun enggak dapat 1 orang. Betul? 10 tahun 10 orang. Kita bingung semua ya. Kalau 950 tahun berdakwah hanya dapat umat 80 orang, berarti 1 orang berapa lebih kurang kalau dibagi rata? 11 tahun. 12 tahun. Dalam 12 tahun cuma 1 orang dapat umat. Apa dosa dan perilaku umat Nabi Nuh? Umat Nabi Nuh perilakunya 1, suka mengejek, meremehkan ajaran Allah. Dalam surah An-Nuh itu dijelaskan bahwa kullama da'awtuhum litastaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Setiap kali aku ajak mereka, minta ampunlah kalian kepada Allah atas dosa-dosa kalian, mereka tutup kupingnya dengan telunjuknya.
naik mereka ke atas. Mereka lari sambil meninting-ninting. Artinya apa? Perangai mereka meremehkan ajaran Allah, meremehkan utusan Allah. Hari ini sudah mulai ada orang yang berani meremehkan ajaran Allah, bahkan bikin konten untuk meremehkan ajaran Allah, bahkan menghina Rasulullah SAW. Kita doakan semoga Polri dan Interpol bisa menangkap manusia ini. Sudah viral sudah. Kedua, kalaupun mereka beribadah, tapi mereka fanatik buta. Mereka fanatik buta. Nabi Nuh mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian hanya Allah saja. Tetapi apa jawaban umat Nabi Nuh? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Surat Nur ayat 19-23. Pokoknya dari surat Nur. Dijawab oleh umat Nabi Nuh, wahai kaumku, jangan kalian ikuti perkataan Nuh, yakni hanya menyembah Allah saja. Lantas kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kita, yakni Waddan atau Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini, nanti untuk sempurnanya lihat dalam surat Nuh ya. 5 orang ini tadinya orang soleh, tapi dikultuskan oleh umat yang fanatik. Diapakan? Dikultuskan. 5 orang ini ketika mereka telah meninggal, setan melakukan sebuah propaganda dan setan berhasil. Apa propaganda yang dia lakukan? Apa langkah-langkah yang dia lakukan? Pertama, membisikkan kepada umat, tembok kuburannya kasih nama pada setiap kuburannya supaya mudah dikenal. Itu dilakukan. Berhasillah setan pada tingkat atau tangga pertama. Maka setan beranjak kepada langkah kedua, naik ke tangga kedua. Dasar kalian manusia suka lupa jasa orang baik. Alukis wajah mereka. Dilukislah wajah 5 orang soleh ini. Setan pun berhasil karena umat melakukannya. Setan semakin menjadi-jadi. Dibisikkan lagi, bikin patungnya, jangan dari kayu. Kalau dari kayu nanti dimakan rayap. Bikin dari tembok agar kalian senantiasa mengingat orang baik ini. Mereka pun melakukannya. Sampailah syaitan kepada tingkat yang dia inginkan. Tinggal selangkah lagi, setan mengatakan, sembahlah mereka. Maka sebahagian dari umat yang menjadi sasaran dakwah Nabi Nuh, mereka menyembah patung 5 orang soleh tadi. Itulah yang Allah abadikan dalam surat Nuh. Ketika Nabi Nuh menyuruh menyembah Allah saja, mereka mengatakan, jangan gara-gara menyembah Tuhannya Nuh kita meninggalkan 5 Tuhan kita, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Ini penting bagi yang mencatat ya. 5 orang soleh
yang disembah oleh umat Nabi Nuh setelah mereka meninggal. Satu, Wad, W-A-D-nya 2, Wad. 2, Suwa, pakai koma di belakangnya huruf ain kalau bahasa Arab, Suwa. Ketiga, Yahud. Kalau transliterasi dalam bahasa Indonesia, huruf Y, huruf A, huruf G, huruf H, huruf U, huruf D, huruf S. Yahud. 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 Yang keempat, Ya'uq. Ya, Y-A, koma di atas, huruf U kemudian Q. Ya'uq. Kemudian yang kelima, Nasr, N-A-S-R, Nasr. Inilah yang tadinya 5 orang soleh. Dan insyaallah ta'ala 5 orang soleh ini tetaplah orang soleh, tetapi umat yang fanatik kepadanya menjadi sesat dan kafir. Coba bayangkan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, berapalah jumlahnya, banyaknya jumlah manusia di muka bumi ini. Memang Nabi Nuh sudah luar biasa, kalau boleh kita katakan luar biasa jengkelnya menghadapi umat ini, tetapi tentu tidak berhenti berdakwah. Namun Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Wa qala Nuh, Rabbi la tadar fil ardi minal kafirina dayyara. Dalam surah Nuh juga kelanjutannya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kalau begini caranya ya Allah, begitu besar kesyirikan dan keingkaran mereka, maka jangan engkau biarkan mereka hidup di muka bumi ini. Doa Nabi Nuh Allah kabulkan, maka terjadilah kiamat besar menyeluruh di seluruh muka bumi ini. Yang tersisa hanya umat yang mau masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Anak dan istrinya nggak mau patuh. Kalau kita di Kota Padang, kalau ada gempa kemudian dikatakan berpotensi tsunami, menyelamatkan diri kemana? Gunung Pangilun. Saya lama tinggal di belakang Gunung Pangilun. Setelah saya lihat-lihat, sepertinya Gunung Pangilun lebih kurang tingginya 50 meter. Sedangkan umat Nabi Nuh masuk umat yang tinggi-tinggi. Kira-kira kalau setinggi itu, berapa langkahkah kaki yang dilangkahkan oleh anak Nabi Nuh untuk sampai ke sana? Mungkin hanya berapa langkah. Ketika anak Nabi Nuh diajak masuk kapal, nanti kamu akan tenggelam. Apa kata anak Nabi Nuh? Enggak ya Bapak, aku akan menyelamatkan diri, akan naik ke gunung yang paling tinggi. Tapi apa terjadi? Tetap saja Allah semakin menurunkan hujannya, sehingga gunung-gunung yang tinggi itu ditelan oleh air. Maka seluruh umat Nabi Nuh yang banyak itu, kecuali 80 orang yang masuk ke dalam kapal, habis. Yang masuk ke dalam kapal itulah yang selamat. Jadi apa dosa besar mereka? Menyekutukan Allah, yakni menyembah selain Allah, syirik, melakukan kesyirikan. Jadi jika kita ingin negeri ini selamat, maka jauhkan diri kita dari kesyirikan. Wabil khusus umat Islam yang sudah mengaku sebagai Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku mengakui, aku berikrar, tiada yang berhak disembah, tidak ada berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi, berikrar, mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang dikatakan iman. Iman itu adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dibuktikan dengan perbuatan anggota badan. Kita yakin alam semesta ini dan segala isinya diciptakan, dimiliki oleh Allah. Kita yakin kita diciptakan hanya untuk ibadah.
kemudian Allah utus Rasul untuk memberitahu bagaimana cara ibadah pada Allah, itu nancap dalam hati kita. Itulah iman.